Silakan duduk, ada shalom. Selamat hari Minggu yang diberkati. Seperti biasa katakan bersama saya orang yang paling disayang sama Tuhan. Saya orang yang dibenarkan karena iman dalam Kristus Yesus. Lihat sekelilingmu, bilang sama mereka kamu juga. Sudah siap diberkati Tuhan? Amin. Kita firman Tuhan dari Ibrani pasal 10 ayat 2 sampai dengan ayat yang ketiga. Sebab jika hal itu mungkin, pasti orang tidak mempersembahkan korban lagi. Sebab mereka yang melakukan ibadah itu tidak sadar lagi akan dosa setelah disucikan sekali untuk selama-lamanya. Tetapi justru oleh korban-korban itu setiap tahun orang diperingatkan akan adanya dosa. Sebab jika hal itu mungkin, konteksnya adalah korban yang mereka persembahkan di dalam perjanjian lama menurut hukum Taurat. Korban binatang. Jika korban binatang mungkin apa? Menyucikan mereka satu kali untuk selamanya, maka orang pasti tidak mempersembahkan korban lagi. Cukup satu kali. Karena sudah menyucikan mereka satu kali untuk selamanya. Pasti orang tidak mempersembahkan korban lagi sebab mereka yang melakukan ibadah itu tidak sadar lagi akan dosa setelah disucikan satu kali untuk selamanya. Kalau saudara baca judul perikopnya adalah korban yang sempurna. Siapakah korban yang sempurna? Yesus. Dia mempersembahkan tubuhnya di atas kayu salib sebagai korban yang sempurna untuk dosa saudara, untuk dosa saya. Darahnya menguduskan kamu satu kali untuk selamanya. Alkitab berkata, kalau saudara sudah dikuduskan, disucikan satu kali untuk selamanya, seharusnya saudara tidak lagi memiliki kesadaran akan dosa. Amin. Tetapi banyak orang yang mengatakan, pengajaran yang mengajarkan jangan lagi memiliki kesadaran akan dosa, ini pengajaran yang berbahaya. Karena akan membuat orang hidupnya semakin seenak-enaknya. Ini dicatat dalam Alkitab. Ini firman Allah yang hidup, yang memberikan kehidupan kepada saudara, kepada saya. Amin. Tetapi justru oleh korban-korban itu, korban binatang yang mereka persembahkan menurut hukum Taurat, setiap tahun orang diperingatkan akan adanya dosa. Justru oleh korban-korban yang orang-orang Yahudi persembahkan setiap tahun, justru oleh korban-korban ini, mereka diingatkan akan adanya dosa. Nah, perhatikan baik-baik. Di ayat yang kedua dikatakan tidak sadar lagi akan dosa. Di ayat yang ketiga dikatakan diperingatkan akan adanya dosa. Pertanyaan saya, saudara ada di bagian yang mana? Tidak lagi memiliki kesadaran akan dosa. Kenapa? Karena saudara sudah dikuduskan satu kali untuk selamanya. Kalau darah binatang tidak mungkin menguduskan mereka satu kali untuk selamanya. Itu sebabnya waktu mereka mempersembahkan korban binatang, justru mereka diingatkan akan adanya dosa. Kalau saudara masih mempunyai kesadaran akan dosa, artinya darah Yesus tidak berfungsi dalam hidupmu. Kenapa? Di ayat keempat berkata begini. Sebab tidak mungkin darah lembu jantan atau darah domba jantan menghapuskan dosa. Sebab tidak mungkin darah lembu jantan, darah domba jantan, darah binatang menghapus dosa. Itu sebabnya setiap tahun ketika mereka mempersembahkan korban binatang, mereka diingatkan akan adanya dosa. Sebab darah binatang, darah lembu jantan, darah domba jantan tidak mungkin menghapus dosa. Itu sebabnya mereka masih memiliki kesadaran akan dosa. Darah Yesus menghapus dosa. Darah binatang tidak mungkin menghapus dosa. Karena darah binatang tidak mungkin menghapus dosa, itu sebabnya mereka masih memiliki kesadaran akan dosa. Sedangkan darah Yesus menghapus dosa. Seharusnya saudara tidak lagi memiliki kesadaran akan dosa. Kalau saudara masih memiliki kesadaran akan dosa, dengan kata lain saudara mau berkata, darah Yesus nggak ada bedanya sama darah binatang. Kamu menghina. Jangan lagi memiliki kesadaran akan dosa. Tetapi lebih daripada itu, miliki kesadaran tentang apa yang anaknya sudah lakukan buat saya di atas kayu salib. Yang menghapus dosa. Miliki kesadaran
akan kasih karunia-Nya, miliki kesadaran akan kebaikannya. Alkitab berkata, kebaikan Tuhan, kasih karunia Tuhan akan menuntun kamu kepada pertobatan yang sesungguhnya. Bukan kepada kehidupan yang seenak-enaknya, bukan. Tapi menuntun kamu kepada pertobatan yang sesungguhnya. Sekali lagi saya ulangi, kalau saudara masih menganggap dan masih memiliki kesadaran akan dosa, dengan kata lain, saudara mau berkata, darah Yesus nggak ada bedanya sama darah binatang. Saudara menghina. Kalau saya punya hutang 10 juta sama si A misalnya. Kemudian ada seseorang yang bernama B. Dia begitu mengasihi saya. Dan dia tahu saya punya hutang sama si A 10 juta. Karena dia mengasihi saya, dia bayarin hutang saya. Bukan 10 juta, 100 juta. Si A jadi kaya gara-gara saya. Sudah lunas hutang saya? Lunas. Tapi kalau saya masih memiliki kesadaran dan tingkah laku seperti orang yang punya hutang, kalau ketemu si A saya menghindar. Kalau saya tahu ada si A di sana, saya nggak mau ke sana. Dan si B tahu saya masih punya kelakuan, tingkah laku, kesadaran akan hutang. Padahal dia sudah bayarin. Kalau dia tahu, artinya saya menghina dia. Yang sudah bayarin hutang saya. Bukan hanya lunas, tetapi berlebih. Jadi saya mau saudara jangan lagi memiliki kesadaran akan dosa. Tapi miliki kesadaran tentang apa yang anaknya sudah selesaikan di atas kayu salib. Miliki kesadaran tentang kasih karunia-Nya, tentang kebaikannya. Ini yang menuntun kamu kepada pertobatan yang sesungguhnya. Bukan kepada kehidupan yang seenak-enaknya. Bukan. Amin. Memang dalam kehidupan kita, perjalanan kita sebagai orang percaya, kita bisa saja berbuat salah. Kita bisa berbuat dosa. Waktu kita berbuat salah, kita berbuat dosa, terkadang kita memiliki kesadaran akan dosa. Memiliki kesadaran akan ketidaklayakan. Nah, ini yang harus dibersihkan. Kesadaran ini yang harus dibersihkan. Bagaimana caranya membersihkan? Bukan dengan darah. Darah satu kali untuk selamanya. Bagaimana cara membersihkan? Dengan air. Apa itu air? Firman. Dan kita akan sama-sama melihat apa yang Tuhan Yesus lakukan sampai dengan hari ini dan seterusnya buat saudara buat saya. Kalau saudara mengerti kebenaran ini, saudara bukan hanya bersih, tapi kamu akan menjadi orang yang sehat. Amin. Yohanes pasal 13 ayat 1 sampai dengan 4. Sementara itu, sebelum hari raya Paskah mulai, Yesus telah tahu bahwa saatnya sudah tiba untuk beralih dari dunia ini kepada Bapa. Sama seperti ia senantiasa mengasihi murid-muridnya, demikianlah sekarang ia mengasihi mereka sampai kepada kesudahannya. Mereka sedang makan bersama, dan iblis telah membisikkan rencana dalam hati Yudas Iskariot, anak Simon, untuk mengkhianati dia. Yesus tahu bahwa Bapanya telah menyerahkan segala sesuatunya kepadanya, dan bahwa ia datang dari Allah dan kembali kepada Allah. Lalu bangunlah Yesus dan menanggalkan jubahnya. Ia mengambil sehelai kain lenan dan mengikatnya pada pinggangnya. Peristiwa ini terjadi pada waktu Yesus mengadakan perjamuan yang terakhir bersama dengan murid-muridnya di ruangan atas. Betul? Semalam sebelum dia diserahkan, dia mengadakan perjamuan terakhir bersama dengan murid-muridnya. Dia duduk bersama dengan murid-muridnya. Dia di depan meja perjamuan. Di meja perjamuan, pertanyaan saya, ada apa di meja perjamuan? Ada apa di sana? Ada roti, ada anggur. Betul? Karena pada waktu perjamuan yang terakhir, Yesus mengambil roti, dia memecah-mecahkan, dia berkata, inilah tubuhku. Betul? Kemudian dia mengambil cawan, inilah darahku. Darah perjanjian. Yang baru, yang kekal. Jadi di atas meja perjamuan ada roti, ada anggur. Roti dan anggur berbicara tentang apa? Tubuh dan darah. Tubuh yang dipecahkan, darah yang tercurah. Jadi roti dan anggur berbicara tentang kematian Yesus. Di atas meja perjamuan ada kematian Yesus. Lalu bangunlah Yesus. Dia bangun dari meja perjamuan. Betul? Dan menanggalkan jubahnya. Dia bangun dari meja perjamuan, dia tanggalin jubahnya. Di atas meja perjamuan ada kematian, ada tubuh dan darah. Dia bangun dari meja perjamuan, dia tanggalin jubahnya. Dia bangun, menanggalkan jubahnya, berbicara tentang apa? Kebangkitan Yesus.
Betul? Kebangkitan Yesus. Waktu saudara baca cerita tentang kebangkitan, waktu murid-muridnya masuk ke dalam kubur Yesus, kuburnya udah kosong. Dan ada kain kafan terletak di tanah. Sesuatu yang membungkus Yesus dilepaskan. Ini berbicara tentang kematian. Perhatikan baik-baik. Apa yang Yesus lakukan setelah dia bangun dari meja perjamuan, berbicara tentang apa yang Yesus lakukan setelah dia bangkit dari kematian sampai dengan hari ini. Amin. Nah, apa yang Yesus lakukan setelah dia bangkit, dia mati, dia bangkit? Apa yang dia lakukan sampai dengan hari ini? Ayat keempat, ayat yang kelima. Lalu bangunlah Yesus dan menanggalkan jubahnya. Ia mengambil sehelai kain lenan dan mengikatnya pada pinggangnya. Kemudian ia menuangkan air ke dalam sebuah basi dan mulai membasuh kaki murid-muridnya, lalu menyekanya dengan kain yang terikat pada pinggangnya itu. Lalu bangunlah Yesus dan menanggalkan jubahnya. Ini berbicara tentang kebangkitan Yesus. Apa yang Yesus lakukan setelah dia bangun dari meja perjamuan dan menanggalkan jubahnya? Ia mengambil sehelai kain lenan dan mengikatkan pada pinggangnya. Dia ambil sehelai kain lenan dan mengikatkan pada pinggangnya. Orang yang memakai kain lenan di pinggangnya ini menggambarkan atau melambangkan seorang hamba. Jadi pada zaman itu kalau saudara melihat ada orang pakai ikat pinggang dari kain, ini hamba. Betul? Ini melambangkan seorang hamba. Yohanes mendapatkan penglihatan dalam kitab Wahyu. Setelah dia mati, dia bangkit, dia naik ke surga. Yohanes mendapatkan penglihatan di surga. Yesus memakai ikat pinggang dari emas. Jadi setelah dia mati, dia bangkit, dia naik ke surga. Di surga sampai hari ini, dia tetap melayani saudara, melayani saya. Dia tetap menjadi hamba buat saudara, buat saya. Dia melayani saudara. Apa yang dia lakukan? Kemudian ia menuangkan air ke dalam basi dan mulai membasuh kaki murid-muridnya, lalu menyekanya dengan kain yang terikat pada pinggangnya. Ini yang Yesus lakukan sampai dengan hari ini buat saudara, buat saya. Dan ini merupakan tindakan simbolik. Dan saya mau saudara mengerti kenapa mereka saling membasuh kaki. Karena kondisi jalanan Israel pada saat itu belum ada aspal. Betul? Berbatu-batu, berdebu. Kalau orang keluar seharian, keluar dari rumah dan berjalan seharian, itu ada begitu banyak kotoran debu yang menempel di kaki. Waktu mereka pulang ke rumah, mereka membasuh kaki. Dan tradisinya adalah budak yang paling rendah, dialah yang membasuh kaki. Jadi mereka masuk ke dalam rumah, mereka keluar seharian, mereka pelayanan seharian, mereka tiba malam, masuk ke ruangan atas, mereka duduk dan mereka saling melihat, saling menanti. Siapa yang membasuh kaki? Siapa yang membasuh kaki? Tapi ini luar biasa Tuhan, saudara Tuhan saya. Dia bangun dari meja perjamuan, dia tanggalkan jubahnya, dia ambil kain lenan, dia ikat kepada pinggangnya, dia menjadi hamba buat semuanya. Dia menjadi hamba buat saudara, buat saya. Kemudian dia mengisi air ke dalam basi. Dia basuh kaki muridnya. Dia sekat dengan kain lenan yang terikat di pinggangnya. Banyak gereja yang melakukan pembasuhan kaki secara fisik. Saya tidak menentang pembasuhan kaki secara fisik. Silahkan. Nggak ada yang salah. Tapi apa yang Yesus lakukan di sini merupakan tindakan simbolik. Kenapa? Karena Yesus berkata kepada Petrus, apa yang aku lakukan, kamu nggak ngerti sekarang Petrus. Nanti kamu ngerti. Artinya ini merupakan tindakan simbolik. Ada arti yang lebih dalam lagi. Yesus menuangkan air ke dalam basi. Air di sini berbicara tentang apa? Firman. Air bisa berbicara tentang Roh Kudus, bisa berbicara tentang firman, tapi konteksnya di sini adalah tentang firman. Dan mulai membasuh kaki murid-muridnya. Dibasuh dengan air. Pertanyaan saya, kenapa kaki yang dibasuh? Kenapa kaki? Kaki menggambarkan perjalanan hidupmu sehari-hari. Saudara berjalan dengan menggunakan kaki. Jadi, kaki menggambarkan perjalanan hidupmu sehari-hari.
Saudara berjalan dengan menggunakan kaki. Waktu saudara berjalan, ada kotoran yang menempel, ada debu yang menempel. Debu berbicara tentang dosa. Dalam perjalanan hidupmu sehari-hari sebagai orang percaya, bisa saja kamu berbuat salah. Berbuat dosa, ada kesadaran akan dosa. Nah, ini yang dibersihkan. Dengan apa? Dengan air, dengan firman. Amin. Kemudian, belum stop sampai di sini. Lalu menyekanya dengan kain yang terikat pada pinggangnya. Kain di sini berbicara tentang apa? Yesaya pasal 11, ayat yang kelima. Ia tidak akan menyimpang dari kebenaran dan kesetiaan, seperti ikat pinggang tetap terikat pada pinggang. Tidak akan menyimpang dari kebenaran dan kesetiaan, seperti ikat pinggang tetap terikat pada pinggang. Jadi ikat pinggang yang terikat pada pinggangnya ini berbicara tentang kebenaran dan kesetiaan. Dan kita tahu kebenaran dalam perjanjian baru bukan berbicara tentang berbuat sesuatu yang benar, tapi percaya sesuatu yang benar. Kebenaran karena iman. Kebenaran karena apa yang sudah Tuhan Yesus selesaikan di atas kayu salib. Jadi ingat baik-baik, kenapa kaki yang dibersihkan? Karena kaki berbicara perjalanan hidupmu sehari-hari sebagai orang percaya. Bisa saja berbuat salah, bisa saja berbuat dosa. Ada debu yang menempel, ada kesadaran akan dosa. Nah, ini yang harus dibersihkan. Dengan apa? Dengan firman. Firman tentang apa? Tentang apa yang sudah Yesus selesaikan di atas kayu salib. Kebenaran karena iman. Nah, ini yang membersihkan kamu. Amin. Ayat yang ke-8. Yohanes 13. Kata Petrus kepadanya, "Engkau tidak akan membasuh kakiku sampai selama-lamanya." Jawab Yesus, "Jikalau aku tidak membasuh engkau, engkau tidak mendapat bagian dalam aku." Kata Petrus kepadanya, "Tuhan, engkau tidak akan membasuh kakiku sampai selama-lamanya, bukan?" Apa jawab Yesus? "Jikalau aku tidak membasuh engkau," konteksnya, sampai selama-lamanya. Jadi sampai hari ini, Yesus tetap membasuh saudara. Karena kalau Yesus tidak membasuh saudara, engkau tidak mendapat bagian dalam aku. Sampai hari ini yang dia kerjakan, dia membasuh kamu. Dengan apa? Dengan air, dengan firman. Membersihkan semua kesadaran akan dosa. Membersihkan semua kesadaran tentang ketidaklayakan. Karena waktu saudara berbuat salah, berbuat dosa, akan timbul kesadaran. Oh, saya berdosa. Oh, saya nggak layak. Aduh, saya baru marahin istri saya. Saya nggak ke gereja deh hari ini ya. 2 minggu lagi saya ke gereja. Kenapa? Merasa nggak layak. Saudara mau berdoa, tapi sebelum berdoa, saudara berantem. Aduh, nggak usah berdoa deh. Saya baru berantem. Belum tentu Tuhan dengar doa saya. Nah, ini kesadaran-kesadaran yang seperti ini yang harus dibersihkan. Dengan apa? Dengan air. Apa itu air? Firman. Petrus bertanya sama Yesus, "Saya nggak perlu dibasuh selama-lamanya, bukan?" Yesus menjawab begini, "Kalau aku nggak membasuh kamu," konteksnya, ini menjawab pertanyaan Petrus. Petrus bertanya, "Nggak perlu selama-lamanya, bukan? Nggak perlu terus-terusan, bukan? Kalau aku nggak membasuh kamu terus-menerus dan selama-lamanya, kamu tidak pernah mendapat bagian di dalam aku." Nah, banyak orang yang menyalahartikan kalimat ini. Aku tidak mendapat bagian dalam Tuhan. Artinya aku kehilangan keselamatan. Bukan. Kalau saudara lihat terjemahannya dalam Alkitab versi New King James, terjemahannya begini. You have no part with me. Kamu tidak mendapat bagian bersama-sama dengan aku. Bersama-sama. Saudara di sini, Yesus di sini. Kamu tidak mendapat bagian bersama-sama dengan Yesus. Berjalan bersama-sama dengan Yesus. Menjalani hidupmu sebagaimana layaknya orang percaya. Kalau saudara berbuat salah, berbuat dosa, memiliki kesadaran akan dosa, memiliki kesadaran akan ketidaklayakan, seperti yang tadi saya katakan. Saya baru marahin orang. Saya nggak ke gereja dulu hari ini ya. Karena belum tentu Tuhan terima saya. Nah, ini kesadaran akan dosa. Kalau kesadaran akan ketidaklayakan tetap ada di dalammu, maka saudara nggak berani memiliki keberanian datang sama Tuhan. Menjalani hidupmu sebagai orang percaya.
Kamu justru semakin jauh sama Tuhan. Nah, ini yang harus dibersihkan supaya kamu bisa berjalan bersama-sama dengan Tuhan. Supaya kamu bisa tetap punya keberanian datang sama Tuhan. Ini yang harus dibersihkan. Kemudian Petrus berkata, oh kalau gitu jangan kaki aja, tangan juga, kepala juga. Apa jawab Yesus? Jawaban Yesus sangat penting sekali. Ayat yang ke-10. Kata Yesus kepadanya, barang siapa telah mandi, ia tidak usah membasuh diri lagi selain membasuh kakinya, karena ia sudah bersih seluruhnya. Juga kamu sudah bersih, hanya tidak semua. Kata Yesus kepadanya, barang siapa telah mandi, ia tidak usah membasuh diri lagi selain daripada kakinya, karena ia sudah bersih seluruhnya. Barang siapa sudah mandi, ini berbicara tentang apa? Waktu saudara percaya sama Yesus, menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, saudara sudah dibasuh oleh darah Yesus. Kamu bersih. Seluruhnya bersih. Kamu sudah bersih. Seluruhnya. Tapi tidak semua. Apa yang belum bersih? Kaki. Kenapa? Sebenarnya udah bersih, tapi dalam perjalanan hidupmu sehari-hari. Ini berbicara perjalanan hidupmu sebagai orang percaya. Bisa saja berbuat salah, bisa saja berbuat dosa, ada debu yang menempel. Hanya menempel, nggak masuk ke dalam. Hanya nempel. Nah, ini yang perlu dibersihkan. Kesadaran akan dosa, kesadaran akan ketidaklayakan, ini dibersihkan. Dengan apa? Dengan air, dengan firman, bukan dengan darah. Darah cukup satu kali untuk selamanya. Waktu kamu terima Tuhan Yesus, percaya Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamatmu, darahnya menyucikan kamu, membersihkan kamu satu kali untuk selamanya. Tapi dalam perjalanan hidupmu sehari-hari, sebagai orang percaya, ada kesadaran akan dosa, kesadaran saya nggak layak, ini yang harus dibersihkan. Dengan apa? Dengan air, dengan firman. Pak, Bu, kamu butuh firman Tuhan. Setiap hari. Selama-lamanya. Ingat jawaban Tuhan Yesus sama Petrus? Saya nggak perlu dibasuh kan? Sering-sering, selama-lamanya. Kalau kamu nggak dibasuh selama-lamanya, kamu nggak pernah mendapat bagian bersama-sama dengan aku. Kamu nanti tidak bisa hidup sebagaimana orang percaya, seperti orang percaya hidup. Orang percaya harus selalu datang kepadaku. Barang siapa datang kepadaku, dia punya hidup. Tapi kalau kamu memiliki kesadaran ketidaklayakan, kamu tidak berani datang kepadaku. Itu sebabnya aku harus membersihkan kamu terus-menerus. Supaya kamu bebas dari kesadaran akan dosa. Supaya kamu bisa berjalan bersama-sama dengan aku. Menjalani hidupmu sebagaimana layaknya orang percaya hidup. Amin. Barang siapa telah mandi, kamu sudah dikuduskan satu kali untuk selamanya. Bersih seluruhnya. Hanya yang satu belum bersih. Apa itu? Kaki. Menempel. Itu yang harus dibersihkan. Bersihkan. Dengan apa? Dengan air. Bukan dengan darah, dengan air. Kalau saudara nanti pergi ke Israel, berenang di Laut Mati. Oke, saudara berenang, ngambang. Dan biasanya ibu-ibu pakai garamnya. Lumurin semua hitam, semua muka, tinggal mata doang. Hitam semua, pakai lumpur. Selesai berenang di Laut Mati, saudara bilas. Mandi. Udah bersih? Bersih seluruhnya. Pakai baju, kemudian udah rapi semua, pakai sendal. Tapi saudara berkata sama saya, Pak Ivan masih ada waktu nggak? Saya mau main-main di pinggir-pinggir. Saya nggak berenang, saya cuma jalan-jalan aja di pinggir-pinggir. Saudara jalan-jalan di pinggir Laut Mati. Udah bersih? Tapi waktu saudara jalan-jalan, apa yang terjadi? Kakinya kotor. Waktu kakimu kotor, apakah saudara mandi lagi? Tidak. Udah bersih, hanya kaki yang belum bersih. Saran saya kalau demikian, jangan lupa bawa air di botol aqua. Selesai, bersihin. Bersih. Hanya kaki yang belum bersih. Dengan air. Apa itu air? Firman. Firman yang seperti apa yang bisa membersihkan kamu. Perhatikan baik-baik. Bilangan pasal 19. Ayat 1 sampai dengan ayat yang kedua. Tuhan berfirman kepada Musa dan Harun, inilah ketetapan hukum yang diperintahkan Tuhan dengan berfirman. Katakanlah kepada orang Israel, supaya mereka membawa kepadamu seekor lembu betina merah yang tidak bercela, yang tidak ada cacatnya, dan yang belum pernah kena kuk.
Katakanlah kepada orang Israel, supaya mereka membawa kepadamu seekor lembu betina merah yang tidak bercela, tidak ada cacatnya, dan belum pernah kena kuk. Lembu betina merah yang tidak bercacat, tidak bercela, dan tidak pernah kena kuk. Lembu betina merah yang tidak bercacat, tidak bercela, yang belum pernah kuk. Di sini berbicara tentang siapa? Tentang Yesus. 3 rasul, Petrus, Paulus, Yohanes berkata, dia tidak berdosa, di dalam dia tidak ada dosa, dia tidak mengenal dosa. Tapi dia dibuat menjadi dosa karena kita. Betul? Dia dibuat menjadi dosa karena kita. Dia tidak bercacat, tidak bercela. Nah, apa yang dilakukan selanjutnya kepada seekor lembu betina merah di sini yang tidak bercacat, tidak bercela, yang belum pernah kena kuk? Alkitab menceritakan, lembu ini dibawa keluar pintu perkemahan. Kemudian di hadapan para imam, di hadapan imam besar, lembu ini disembelih. Kemudian imam mengambil darahnya sedikit, memercikan 7 kali di depan pintu perkemahan. Setelah itu, lembu betina merah ini dipersembahkan di atas mezbah korban bakaran, dibakar sampai menjadi abu. Apa artinya abu? Finish. Selesai. Karena abu merupakan bentuk terakhir dari korban yang dipersembahkan. Finish. Ini menggambarkan pekerjaan Tuhan Yesus yang sudah selesai. Kemudian apa yang dilakukan dengan abunya? Ayat 9. Maka seorang yang tahir haruslah mengumpulkan abu lembu itu dan menaruhnya pada suatu tempat yang tahir di luar tempat perkemahan, supaya semuanya itu tinggal tersimpan bagi umat Israel untuk membuat air pentahiran. Itulah penghapus dosa. Abunya dikumpulkan, kemudian disimpan. Untuk apa? Untuk membuat air pentahiran. Apa gunanya air pentahiran? Kalau ada orang Israel yang najis karena satu dan lain hal, nanti kita akan lihat contohnya. Maka orang ini harus ditahirkan. Dengan apa? Dengan air pentahiran. Bagaimana caranya mentahirkan? Bagaimana caranya membuat air pentahiran? Dan bagaimana caranya mentahirkan? Ayat 17. Bagi orang yang najis, haruslah diambil sedikit abu dari korban penghapus dosa yang dibakar habis. Lalu di dalam bejana abu itu dibubuhi air mengalir. Kemudian seseorang yang tahir haruslah mengambil hisop, mencelupkannya ke dalam air itu dan memercikannya ke atas kemah dan ke atas segala bejana dan ke atas orang-orang yang ada di sana. Dan ke atas orang yang telah kena kepada tulang-tulang atau kepada orang yang mati terbunuh atau kepada mayat atau kepada kubur itu. Jadi kalau ada orang Israel yang menjadi najis karena satu dan lain hal, contohnya di sini apabila kena kepada tulang-tulang atau kepada orang yang mati terbunuh atau kepada mayat atau kepada kubur, dia menjadi najis, maka orang ini harus ditahirkan. Dengan apa? Dengan air pentahiran. Bagaimana caranya membuat air pentahiran? Abu yang tadi dari korban penghapus dosa yang dibakar sampai habis jadi abu. Abunya diambil, lalu dibubuhi dengan air mengalir. Abu plus air. Kemudian setelah itu mengambil hisop, mencelupkan ke dalam air yang ada debunya, abunya, kemudian dipercikin. Orang ini menjadi tahir. Air pentahiran. Air dan abu. Air berbicara tentang apa? Firman. Abu berbicara tentang apa? Pekerjaan yang sudah Tuhan Yesus selesaikan di atas kayu salib. Jadi kalau saudara merasa kotor, baca firman Tuhan, dengar firman Tuhan tentang pekerjaan yang sudah Tuhan Yesus selesaikan di atas kayu salib. Kamu bersih. Jangan dengar firman hukum Taurat, makin kotor. Dengar firman kasih karunia. Dengar firman tentang apa yang sudah Tuhan Yesus selesaikan di atas kayu salib. Kesadaran akan dosa, kesadaran akan ketidaklayakan, semuanya bersih. Kamu butuh firman. Terus menerus. Amin. Dalam perjanjian lama, ada hukum tentang pentahiran orang kusta. Betul? Ada hukum tentang pentahiran orang kusta. Kalau ada orang kusta yang sudah sembuh, maka dia datang kepada imam besar, dan imam besar memeriksa keadaan orang kusta ini. Kita lihat gambarnya.
Waktu imam memutuskan dia sudah sembuh dari kustanya, maka imam memerintahkan kepada orang yang sudah sembuh ini untuk diadakan pentahiran, upacara pentahiran. Imam memerintahkan kepada orang yang sudah dinyatakan sembuh ini untuk memberikan 2 ekor burung yang tidak najis. 2 ekor burung. Apa yang dilakukan dengan 2 ekor burung ini? Burung yang pertama disembelih di dalam belanga di atas air mengalir. Burungnya disembelih, darah tercurah. Ini berbicara tentang kematian Yesus. Betul? Kemudian ayat yang ke-6 sampai ayat yang ke-7, Imamat 14. Tetapi burung yang masih hidup haruslah diambilnya bersama-sama dengan kayu aras, kain kirmisi, dan hisop. Lalu bersama-sama dengan burung itu semuanya harus dicelupkannya ke dalam darah burung yang sudah disembelih di atas air mengalir itu. Kemudian ia harus memercik 7 kali kepada orang yang akan ditahirkan dari kudus itu, dan dengan demikian mentahirkan dia. Lalu burung yang hidup itu haruslah dilepaskannya ke padang. Jadi burung yang pertama disembelih. Betul? Di dalam belanga di atas air mengalir. Ini berbicara tentang kematian Yesus. Ada burung satu lagi yang masih hidup. Betul? Burung yang masih hidup, kamu ambil bersama dengan kayu aras, kain kirmisi, dan hisop, lalu bersama-sama dengan burung itu semuanya harus dicelupkan. Lihat gambarnya. Dicelupkan ke dalam belanga yang berisi darah dari burung yang pertama yang disembelih. Semuanya dicelupkan ke dalam darah. Dicelupkan masuk, kemudian keluar. Ini berbicara apa? Kebangkitan Yesus. Betul? Kebangkitan Yesus. Setelah itu dipercikkan ke orang yang mau ditahirkan. Kemudian tadi Alkitab mengatakan orang ini menjadi tahir. Dia diserahkan karena pelanggaran kita. Dia dibangkitkan sebagai pembenaran kita. Dikahyosis, pembenaran. The act of God declaring man free from guilt. Kamu dinyatakan benar, tahir, waktu Yesus bangkit. Setelah itu, perhatikan baik-baik. Tahir, setelah itu burungnya dilepaskan. Terbang ke atas. Kematian, kebangkitan, kenaikan Yesus ke surga. Sudah mengerti sampai di sini? Amin. Setelah itu, setelah Yesus naik ke surga, apa yang harus dilakukan orang ini? Ayat yang ke-8. Orang yang akan ditahirkan itu haruslah mencuci pakaiannya, mencukur seluruh rambutnya, dan membasuh tubuhnya dengan air. Maka ia menjadi tahir. Sesudah itu ia boleh masuk ke dalam perkemahan, tetapi harus tinggal di luar kemahnya sendiri 7 hari lamanya. Orang yang akan ditahirkan itu haruslah mencuci pakaiannya, mencukur seluruh rambutnya, membasuh tubuhnya dengan... Setelah itu dia basuh tubuhnya dengan air. Maka ia menjadi tahir. Padahal tadi sudah dikatakan tahir. Yang pertama tahir oleh apa? Gambarnya. Yang pertama ditahir oleh darah. Sekarang yang kedua ditahirkan oleh apa? Air. Setelah Yesus naik ke surga, dia harus mandi dengan air. Kemudian dia menjadi tahir. Yang pertama tahir dengan darah. Yang kedua tahir dengan air. Kalau kamu percaya sama Yesus, darah Yesus menguduskan kamu satu kali untuk selamanya. Dia mati, dia bangkit, dia naik ke surga. Dia pakai ikat pinggang, dia menjadi hamba buat saudara, buat saya sampai selama-lamanya. Dia melayani saudara, melayani saya. Apa yang dilakukan? Dia membersihkan kamu. Dengan apa? Dengan air, dengan firman. Amin. Apa yang kamu lakukan hari ini? Kamu datang ke sini, duduk, mendengarkan firman. Saudara sedang memberikan dirimu untuk dibersihkan sama Yesus. Yesus senang banget kamu datang. Karena ini tugasnya dia. Menjadi seorang hamba, dia bersihin kamu. Supaya apa? Supaya kamu tetap bisa hidup sebagaimana orang percaya hidup.
kamu bisa berjalan bersama-sama dengan aku. Amin. Nah, kata tahir di sini ada sesuatu yang luar biasa. Saudara, bukan hanya bersih. Orang yang ditahirkan itu harus mencuci pakaiannya, mencukur seluruh rambutnya, membasuh tubuhnya dengan air, maka ia menjadi tahir. Tahir di sini terjemahan dalam bahasa Ibraninya taher, yang artinya juga to be clean from physical disease. Jadi waktu saudara menempatkan dirimu di bawah firman kasih karunia, saudara mengizinkan Tuhan membersihkan kamu. Kamu bersih. Dan bukan hanya bersih. Kalau ada sakit dalam tubuhmu, penyakitmu disembuhkan. Penyakitmu juga disembuhkan. Itu sebabnya firman Tuhan berkata, anak-anakku, perhatikanlah perkataanku, arahkanlah telingamu kepada ucapanku, dengar firman Tuhan. Janganlah itu semuanya menjauh dari matamu, baca firman Tuhan, simpan dalam lubuk hatimu. Karena itulah yang memberikan kehidupan bagi mereka yang mendapatkannya dan kesembuhan bagi seluruh tubuh mereka. Yang percaya boleh bilang amin. Amin. Jadi kamu butuh firman Tuhan. Jadi yang kita pelajari hari ini adalah, perhatikan baik-baik, jangan lagi memiliki kesadaran akan dosa. Karena kamu bukan dikuduskan oleh darah binatang. Kamu dikuduskan oleh darah yang tidak bercacat, tidak bercela. Darah Yesus. Kalau kamu masih memiliki kesadaran akan dosa, dengan kata lain, saudara mau mengatakan darah Yesus nggak ada bedanya sama darah binatang. Jangan memiliki kesadaran akan dosa. Ini yang pertama. Miliki kesadaran akan anaknya. Akan apa yang sudah dia selesaikan di atas kayu salib. Pekerjaan-pekerjaan yang sudah dia selesaikan buat saya. Miliki kesadaran akan ini. Kebaikannya, kemurahannya, kasih setianya. Dan ini semua akan menuntun kamu kepada pertobatan yang sesungguhnya. Bukan membuat kamu memiliki kehidupan yang semakin seenak-enaknya, tidak. Jadi miliki kesadaran akan anaknya, bukan kesadaran akan dosa. Amin. Dan yang kedua, kamu butuh firman Tuhan. Kamu butuh firman Tuhan. Sampai selama-lamanya. Setiap saat. Karena Petrus bertanya, bukankah aku gak perlu dibasuh sampai selama-lamanya? Kalau aku gak basuh kamu terus menerus selama-lamanya, you have no part with me. Kamu gak bisa hidup sebagaimana layaknya orang percaya hidup. Kamu memiliki kesadaran akan dosa, kamu memiliki kesadaran akan ketidaklayakan. Gak usah berdoa dulu hari ini ya. Belum tentu Tuhan dengar doa saya. Gak usah perjamuan lah. Tadi saya habis begini, saya habis begitu. Gak usah ke gereja deh. 2 minggu lagi saya baru ke gereja. Kalau udah enakan saya baru datang ke gereja. Ini kesadaran-kesadaran seperti ini yang membuat kamu tidak bisa berjalan bersama-sama dengan Tuhan. Bukan Tuhan gak mau jalan sama kamu, tapi kamunya yang gak mau jalan sama Tuhan. Kamu merasa gak layak. Itu sebabnya sampai hari ini di surga, dia tetap membersihkan kamu. Dengan firman. Kamu datang setiap minggu di gereja, kamu duduk diam di rumah, putar YouTube, dengar khotbah, buka firman, kamu sedang memberikan dirimu dibasuh, dibersihkan. Supaya kamu bisa berjalan bersama-sama dengan aku. Dan bukan hanya itu. Atau kamu memberikan dirimu dibersihkan. Bukan hanya bersih kesadaranmu. Tapi kalau ada penyakit, Tuhan ambil penyakitnya. To be clean from physical disease. Hidupmu sehat. Tubuhmu kuat. Itu sebab Yohanes berkata, aku berdoa supaya kamu baik-baik, sehat-sehat. Dalam segala sesuatu. Sama seperti jiwamu baik-baik. Be in health and prosper in all things. Amin. Saudara belajar sesuatu hari ini? Bilang sama kiri kanan, jangan lagi memiliki kesadaran akan dosa. Karena kamu bukan dikuduskan darah binatang. Kamu dikuduskan darah Yesus. Korban yang sempurna. Amin. Miliki kesadaran akan anaknya. Akan pekerjaan yang sudah selesai. Ini akan membawa kamu kepada kehidupan yang sesungguhnya. Pertobatan yang sesungguhnya. Semakin mengasihi Tuhan. Dan bukan hanya itu. Berikan dirimu dibasuh oleh Yesus.
Karena dia selalu ingin membasuh kamu. Dia naik ke surga. Saudara bisa bayangin, Allah berkata, engkau adalah anakku. Aku membawa kamu duduk di sebelah kananku. Betul? Lebih tinggi dari pemerintah, penguasa, kekuasaan, dari setiap nama yang dapat disebut. Kamu boleh sebut nama apapun. Nama Yesus lebih tinggi. Segala kuasa di surga, di bumi ada padaku. Tapi tahukah saudara, di surga, dia tetap pakai ikat pinggang. Untuk memberitahukan kepada saudara, aku tetap melayani kamu sampai selama-lamanya. Izinkan dirimu dilayani Tuhan. Dibersihkan dengan air, dengan firman. Kalau ada penyakit, penyakitmu diambil. Kamu disembuhkan. Berikan kemuliaan dan meriah bagi nama Yesus. Betapa kami bersyukur Tuhan, Engkau begitu baik. Sudah mempersembahkan tubuhmu sebagai korban yang sempurna. Tidak bercacat, tidak bercelah. Tidak pernah kena kuk. Darah yang tercurah. Bukan darah binatang. Tapi darah yang tercurah. Royal blood. Yang menguduskan kami satu kali untuk selama-lamanya. Kami bersih. Engkau naik ke surga. Duduk di sebelah kanan Allah. Jauh lebih tinggi dari apapun pemerintah, penguasa, kekuasaan, dari setiap nama yang dapat disebut. Tapi engkau tetap merendahkan dirimu. Mengikat pinggangmu dengan kain yang melambangkan seorang hamba. Engkau tetap melayani kami. Membersihkan kami dengan air. Yaitu firman. Dan biarlah hari ini Tuhan, firman Tuhan yang anak-anakmu dengar hari ini, firman kasih karunia, firman tentang apa yang sudah engkau selesaikan di atas kayu salib. Pikiran apapun yang ada dalam pikiran anak-anakmu hari ini, kesadaran akan dosa, kesadaran akan ketidaklayakan, sehingga mereka tidak berani berjalan bersama-sama dengan Tuhan. Mungkin ada di antara mereka yang selama ini tidak pernah datang ke gereja, dan ini yang pertama kali mereka datang ke gereja karena merasa ketidaklayakan. Biarlah hari ini dihapus semuanya. Semua kesadaran akan dosa, ketidaklayakan dihapus. Tuhan begitu mengasihi. Dia mau kamu memiliki kehidupan kekristenan yang sesungguhnya. Berjalan bersama-sama dengan Dia. Tuhan mau terus-menerus berjalan bersama-sama dengan saudara. Menggendong saudara. Jangan pernah merasa tidak layak dan menjauh dari Tuhan. Tapi izinkan Dia hari ini membersihkan kamu. Semuanya bersih. Semua kesadaran akan dosa yang ada dalam pikiran anakmu, semuanya dibersihkan hari ini. Ganti pikiran Kristus. Dan bukan hanya mereka bersih hari ini. Kalau ada penyakit dalam tubuh anak-anakmu hari ini. Taher. To be clean. From physical disease. Semua penyakit disembuhkan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Betapa kami bersyukur Tuhan. Segala kemuliaan, segala hormat, segala pujian hanya bagi nama Tuhan kita Yesus Kristus. Semua yang percaya diberkati. Sama-sama kita katakan amin.